melaksanakan hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini mari dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita menyembah Raja di atas segala raja itu, Raja yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu melimpahkan sukacita di dalam hati kita. Dan bersama dengan Dia kita akan berjalan. Tidak ada ketakutan yang akan menguasai kita, sebab damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan.
Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyatakan siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Amin Yesus. Di hidupku, di sepanjang kehidupan kami, dan untuk selama-lamanya, kami mau nyatakan hanya Engkau Tuhan yang dahsyat, hanya Yesus Kristus Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara dahsyat di dalam kehidupan kami. Apa yang tidak mustahil, apa yang mustahil bagi kami menjadi tidak mustahil bagi kami. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi setiap kami yang percaya kepadamu, yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan pujian penyembahan kami pagi hari ini di hadapan Engkau. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan Engkau siap mengurapi, memberkati kami, bahkan melimpahi kami dengan sukacita surgawi, sukacita yang tidak akan pernah terganggu oleh situasi apapun, situasi yang akan terus terjadi dalam hidup kami, tetapi kami akan terus juga bersukacita di dalam Engkau Tuhan, sebab kami tahu hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk terus lebih dalam lagi memuji Engkau dengan segenap hati kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Dia layak menerima segala pujian, segala pengagungan, setiap penghormatan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, amin. Every praise is to our God. Every
Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Kami percaya urapan-Mu ada atas kami, dan Kau akan melimpah-limpahkan urapan-Mu di dalam diri kami masing-masing, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, dan seluruh pemirsa yang menyaksikan live streaming ibadah kami ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, semua berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat DBC yang saya kasihi dan yang saya cintai. Apa kabar saudara? Doa saya saudara tetap dalam keadaan yang sehat, sentosa dalam lindungan Tuhan. Amin. Doa saya kiranya anugerah Tuhan terus memayungi saudara. Doa saya supaya kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan atas kehidupan saudara dan keluarga. Puji Tuhan. Baik saudara, saya akan mengajak kita semuanya mengikuti firman Tuhan hari ini. Dan saya mengajak kita semuanya, saudara yang ada dalam rumah saudara masing-masing, mari ikuti firman Tuhan ini dengan sikap hati yang terus lapar dan haus akan Tuhan. Sebab ketika kita terus menjaga sikap hati yang lapar dan haus akan Dia, maka Tuhan akan terus mewahyukan firman-Nya yang baru, dan akan menguatkan kita semuanya. Amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Berserulah Kepadaku, yang diambil dari Yeremia 33 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Perhatikan saudara, berserulah kepadaku. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku akan menjawab engkau. Dan setiap orang yang berseru kepada Dia, Dia berkata akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, dia berkata, Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, dan hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan, saudaraku, ayat ini pada masa-masa tertentu seringkali dikutip. Ayat ini pada masa-masa tertentu, seperti pada masa-masa sekarang ini, keadaan yang tidak baik ini, saudaraku. Ayat firman Tuhan ini dikutip, dijadikan ayat emas, dijadikan pegangan, bahkan setiap orang mengenal ayat ini sebagai nomor kontak Tuhan. Kalau zaman sekarang nomor WA-nya Tuhan. Nah, saudaraku, itu sah-sah saja ketika kita mengambil ayat untuk kita jadikan pegangan, untuk kita jadikan ayat emas, itu sah-sah saja. Tetapi akan lebih baik, saudaraku, ketika kita mengambil sebuah ayat untuk kita jadikan ayat emas, untuk kita jadikan ayat pegangan, akan lebih baik ketika kita mencari tahu ayat yang kita ambil sebagai ayat emas itu artinya apa. Karena saudaraku, ketika kita mengambil satu ayat, kemudian kita lepaskan dari konteksnya, kita tidak memahami ayat itu dari konteksnya, maka sesungguhnya ayat yang sedang kita pakai sebagai ayat emas, yang kita pakai sebagai ayat pegangan itu tidak akan ada dampaknya buat kehidupan saudara dan saya. Ketika kita tidak mengerti apa arti ayat itu, maka janji-janji Tuhan di dalam ayat yang kita pakai sebagai ayat pegangan, yang kita jadikan sebagai ayat emas itu, janji-janji Tuhan di dalamnya tidak akan
sampai kepada kehidupan kita. Tetapi beda ceritanya ketika kita ambil ayat itu, lalu kemudian kita berusaha mencari tahu apa arti dari ayat itu. Kemudian kita pahami ayat itu dari konteksnya, maka kita sungguh-sungguh akan mengalami kuasa firman yang kita jadikan sebagai ayat pegangan itu. Nah, saudaraku, saya akan mengajak kita semuanya hari ini, pagi ini, untuk memahami ayat Yeremia 33 ayat 3 ini dari konteksnya. Saya akan mengajak kita semuanya untuk memahami arti dari perintah berserulah kepadaku. Ketika Tuhan memerintahkan berserulah kepadaku, kepada umat Israel dan kepada umat Yehuda pada waktu itu, artinya apa? Dan kita akan melihat itu dari konteks luasnya dan konteks dekatnya, supaya kita mengerti, kita memahami ayat ini, sehingga janji yang ada dalam ayat ini sampai kepada kita, sampai kepada saudara dan keluarga saudara. Nah, saudaraku, apa arti perintah ketika Tuhan memerintahkan kepada umatnya untuk berserulah kepadaku? Ada 3 hal dari arti dari berserulah kepadaku ini. Dengan cepat saya akan menyampaikan ini bagi saudara, karena itu tetap konsentrasi, tetap fokus kepada firman Tuhan, supaya firman ini bisa memberkati saudara sekeluarga. Nah, apa artinya ketika Tuhan memerintahkan berserulah kepadaku? Nah, arti yang pertama, ketika Tuhan memerintahkan berserulah kepadaku di dalam konteksnya, maka Tuhan sedang memerintahkan kepada umat Israel, kepada umat Yehuda pada waktu itu adalah kembalilah kepada jalan Tuhan. Kembalilah kepada jalanku, kata Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan berserulah kepadaku, maka arti yang pertama dari firman itu adalah Tuhan mengajak umatnya untuk kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Nah, di dalam Yeremia 32 ayat 30 dikatakan, sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yeremia 32 ayat 32. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan oleh orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku, oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Yeremia 33 ayat 5. Yang bagian akhir, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Nah, umat Israel, umat Yehuda pada waktu itu, mereka hidup di dalam jalan yang mereka tentukan sendiri, dan di hadapan Tuhan itu adalah jalan kejahatan. Mereka hidup di jalan yang jahat. Nah, ketika Tuhan memerintahkan berserulah kepadaku, maka Tuhan mengajak umatnya untuk datang kembali, hidup ke jalan yang ditentukan Tuhan, hidup di jalan Tuhan, saudaraku. Saudaraku, mungkin kita berkata bahwa tidak ada kejahatan yang saya lakukan, tetapi perhatikan di sini, kejahatan tidak berarti hanya melakukan hal-hal yang semua orang bisa lihat sebagai kejahatan. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, apa yang dilakukan oleh umat Israel dan umat Yehuda pada waktu itu hanyalah menyakitkan hati Tuhan. Nah, saudaraku, mungkin kita tidak melakukan hal yang jahat yang orang lain semuanya bisa melihat kejahatan-kejahatan besar. Tetapi lihat, apakah dalam hidup kita hari-hari ini masih ada hal yang membuat sakit hati Tuhan? Ada hal-hal yang membuat Tuhan bersedih yang kita lakukan. Ada hal yang membuat sakit hati Tuhan. Orang lain tidak tahu, tetapi hanya saudara
Tuhan yang tahu. Dan jika hal itu masih kita lakukan, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan itu, saudaraku, ini waktu yang baik, saudaraku, untuk kita berseru kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan, aku mau kembali kepada jalan-Mu, Tuhan. Haleluya. Itu arti yang pertama, saudara. Ketika berserulah kepadaku, perintah itu artinya Tuhan sedang mengajak umatnya untuk kembali kepada jalan Tuhan. Mari kita singkirkan segala hal yang hal itu menyakitkan hati Tuhan, yang hal itu membuat Tuhan bersedih. Kita singkirkan itu semuanya, dan kita berkata, Tuhan, aku berikan hatiku, aku berikan hidupku, aku mau hidup di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ini waktu yang baik, saudara, untuk kita kembali kepada jalan Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, ketika Tuhan memerintahkan berserulah kepada aku, arti yang kedua adalah Tuhan mengajak kepada umatnya untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ketika Tuhan memerintahkan berserulah kepadaku, Tuhan mengajak umatnya untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi pada umat Tuhan pada waktu itu? Yeremia 32 ayat 34 sampai dengan 35 dikatakan, mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah, yang di atasnya namaku diserukan, untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Ketika Tuhan mengatakan berserulah kepadaku, maka arti yang kedua adalah Tuhan mengajak umatnya untuk hidup kembali beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, umat Israel, umat Yehuda pada waktu itu, mereka tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka beribadah kepada berhala-berhala, mereka beribadah kepada dewa-dewa, mereka melakukan ritual-ritual untuk berhala mereka, mereka melakukan ritual-ritual untuk dewa-dewa mereka. Dan itu sebabnya Tuhan katakan, berserulah kepadaku, Tuhan mau umatnya kembali datang beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, ini waktu yang baik, saudaraku, untuk kita menilik kembali, untuk kita mengoreksi kembali. Tuhan Yesus datang kepada kita semuanya. Tuhan katakan berserulah kepadaku, artinya Tuhan mau kita hidup beribadah hanya kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita menilik ke dalam diri kita masing-masing. Kita mengoreksi diri kita. Bagaimana hidup beribadah kita selama ini? Apakah kita menjadikan ibadah itu hanya sekedar isian dari kegiatan kita, karena kita sudah selama 6 hari bekerja, lalu kemudian pada hari ke-7, hari Minggu sebagai orang Kristen, saya akan beribadah kepada Tuhan? Apakah ibadah kepada Tuhan hanya sekedar isian kegiatan kita selama seminggu? Atau ibadah kepada Tuhan hanya sekedar karena saya orang Kristen, maka saya harus beribadah? Bagaimana ibadah kita selama ini? Apakah kita memandang ibadah kepada Tuhan itu sebagai kebutuhan yang utama dari hidupmu? Kalau selama ini beribadah kepada Tuhan bukan merupakan hal yang utama kepada Tuhan, saudara masih bisa memindahkan atau menggantikan ibadah itu dengan gampangnya dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Hari ini Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Tuhan katakan, datang kepadaku, beribadahlah kepadaku dengan sungguh-sungguh. Jangan jadikan ibadah itu hanya
hanya sebagai isian kegiatan kita. Jangan jadikan ibadah itu hanya sekedar kegiatan agamawi. Jangan jadikan ibadah itu hanya sekedar bisa digantikan dengan yang lain-lain, dan kita tidak menganggap penting, kita tidak menganggap perlu ibadah. Ini waktu yang baik, saudara-saudara, untuk kita kembali membangkitkan, untuk kita berkata, Tuhan, secara pribadi mari kita berkata, Tuhan, ibadah kepadamu hal yang paling utama dalam hidupku. Ini waktunya untuk kita membangkitkan dan membangun kembali hidup ibadah kita. Ini waktunya untuk kita membangun kembali. Kalau selama ini tidak ada ibadah di dalam keluargamu, ini waktu yang sangat baik, saudara-saudara, untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangun ibadah keluarga, ibadah dengan suami, ibadah dengan istri, dengan anak-anak, dengan keponakan, dengan siapapun yang ada dalam rumah saudara. Ajak mereka beribadah kepada Tuhan. Ini waktu yang sangat baik untuk kita memperbaiki hidup ibadah kita. Haleluya. Hari-hari ini dunia sedang digoncangkan, dan jawabannya adalah hanya ada satu tempat yang aman, yaitu di dalam Tuhan. Mari kita beribadah, mari kita bawa hidup kita, mari kita bawa keluarga kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu benar-benar menjadi hal yang utama, menjadi kebutuhan yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Tuhan, aku mau beribadah kepadamu. Haleluya. Itu arti yang kedua. Ini waktu yang baik untuk kita membangun dan membangkitkan hidup ibadah kita. Jangan main-main, tetapi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan arti yang ketiga, ada yang terakhir. Ketika Tuhan memerintahkan berserulah kepadaku, maka arti yang ketiga adalah Tuhan mau umatnya kembali hidup taat kepada Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan berseru, memerintahkan berserulah kepadaku, maka arti yang ketiga adalah Tuhan mau umatnya kembali hidup taat kepada Tuhan. Yeremia 32 ayat 33. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima pengajaranku. Nah, saudaraku, kenapa Tuhan memerintahkan berserulah kepada aku? Mengapa Tuhan memerintahkan agar umatnya kembali hidup taat kepada Tuhan? Rupanya umat Israel, umat Yehuda pada waktu itu, mereka hidup membelakangi Tuhan. Mereka tidak mau mengindahkan perintah Tuhan. Mereka tidak mau taat. Mereka tidak mau hidup taat kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, berserulah kepadaku, kembali hidup taat kepadaku. Nah, saudaraku, sekali lagi saya mau katakan, ini waktu yang sangat baik untuk kita membawa diri kita, untuk kita membawa keluarga kita, istri, anak-anak kita, untuk hidup taat kepada Tuhan. Nah, apa arti taat? Apa arti taat? Arti taat itu sederhana saja, nggak usah didefinisikan yang susah-susah. Arti taat kepada Tuhan itu adalah melakukan perintah Tuhan. Itu saja. Waktu itu umat Tuhan tidak mau melakukan perintah Tuhan. Nah, saudaraku, ini waktu yang baik. Mari saudaraku, kita taat kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Perintah Tuhan yang datang kepada kita tidak untuk didiskusikan. Perintah Tuhan yang datang kepada kita tidak untuk dipakai sebagai bantah-bantahan, saudaraku. Ketika firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu datang kepada kita, maka yang harus kita lakukan hanya satu: taat saja. Amin. Amin, saudaraku. Taat
saja. Tidak perlu didiskusikan, tidak perlu diuji dengan logika kita. Tidak perlu. Karena pikiran dan logika kita ini terbatas. Bagaimana mungkin kita bisa menguji firman Tuhan yang begitu dalam, saudaraku? Ketika perintah Tuhan itu datang kepada kita, maka kita hanya satu yang harus kita lakukan, taat itu saja. Nah, saudaraku, hari-hari ini adalah waktu yang baik. Kalau selama ini ada perintah-perintah Tuhan yang belum kita taati, perintah itu datang kepada kita, tapi kita masih mengukurnya dengan logika kita, masih berpikir, masih berbantah-bantah. Ini waktunya, tidak ada waktu lagi. Jangan buang-buang waktu untuk berbantah-bantah dengan firman Tuhan. Ini waktunya untuk Tuhan. Aku mau taat hanya kepada Tuhan. Segala perintahmu adalah untuk kebaikanku. Karena itu aku mau taat. Aku dengan seluruh keluargaku, aku mau taat kepada perintah Tuhan. Haleluya. Itu artinya 3 arti dari berserulah kepada. Yang pertama, ketika Tuhan memerintahkan berserulah kepada aku, arti yang pertama adalah Tuhan mengajak kita kembali kepada jalan Tuhan. Arti yang kedua adalah Tuhan mengajak kita kembali beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Arti yang ketiga adalah Tuhan mengajak kita untuk kembali taat kepada Tuhan. Segala perintah Tuhan yang datang kepada kita, satu hal saja yang harus kita lakukan, yaitu taat. Saudaraku, taat akan membuat kita, hidup kita berkenan di hadapan. Amin. Dan segala janji-janji Tuhan, segala berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu akan sampai kepada hidup kita. Ini waktunya untuk kita kembali, mari mengoreksi diri kita. Jika masih ada hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, singkirkan itu. Jika selama ini ibadah tidak menempati sebagai kebutuhan yang utama, mulai jadikan ibadah kebutuhan yang utama dan hidup taat kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita tanggapi firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sana
waktunya, ini waktu yang baik untuk kita membawa diri kita hidup di jalan-jalan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ini waktunya membawa hidup kita kembali beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Jadikan beribadah kepada Tuhan sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan. Jangan jadikan beribadah kepada Tuhan hanya sekedar isian yang mudah untuk digantikan dengan kegiatan-kegiatan lain. Bertobat dari sekarang, berseru kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau membangun kembali hidup beribadahku kepadamu dengan sungguh-sungguh. Aku mau bawa keluargaku hidup beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan aku mau bawa hidupku dan hidup keluargaku kembali mentaati segala perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan itu semuanya untuk kebaikan hidup kami. Tidak perlu kami mendiskusikannya, tidak perlu kami mengukurnya dengan pikiran kami, tidak perlu kami mengukurnya dengan logika kami. Sebab kami tahu perintah-perintah Tuhan itu untuk kebaikan kami. Kami hanya mau melakukannya dengan taat Tuhan. Ketika kami hidup taat melakukan perintah-Mu, maka kebaikan-kebaikan dari Tuhan itu yang terjadi atas kehidupan kami. Maka berkat-berkat Tuhan itu yang akan dilimpahkan atas hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak taat menjalankan perintah-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang bersungguh-sungguh dalam hidup beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Ampuni kami. Bapakku berdoa dalam nama Yesus Kristus, di setiap jemaat KBC, biarlah firman Tuhan ini sampai kepada mereka dan keluarga mereka. Dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong setiap jemaat KBC untuk setiap hari berseru kepada Tuhan, yaitu kembali hidup di jalan-jalan Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan, hidup taat kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami akan melihat Tuhan, ketika masa yang kurang baik ini berakhir, maka kami akan melihat jemaat KBC semuanya menjadi jemaat yang bergairah kepada Tuhan, jadi jemaat yang benar-benar menjadikan ibadah kepada Tuhan itu sebagai kebutuhan yang utama dalam kehidupan mereka, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mencintai hidup ketaatan, hidup taat menjalankan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman Tuhan ini dalam setiap hati jemaat Tuhan. Aku berdoa agar seluruh sidang jemaat Tuhan, jemaat KBC, dan setiap pemirsa yang melihat streaming ini dijadikan orang percaya yang bukan hanya mendengar firman, tetapi juga melakukannya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini mulai drop kesehatannya. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menganugerahkan kesehatan ilahi, Tuhan menganugerahkan daya tahan tubuh yang kuat di dalam nama Yesus. Bagi setiap orang yang melihat ibadah kami, mereka yang sakit
oleh darah Yesus, dalam nama Yesus. Bapak, kami terus berdoa agar wabah ini segera berlalu dari Indonesia. Di dalam nama Yesus berkata shalom, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Jawa Barat, shalom bagi Bekasi, shalom bagi Grand Galaxy ini di dalam nama Yesus Kristus. Wabah ini akan segera berlalu dalam nama Yesus. Dan lebih daripada itu, kami rindu akan ada pertobatan yang besar-besaran dalam nama Yesus. Akan ada keluarga-keluarga yang datang mencari Tuhan, bertobat, bertekuk di kaki Yesus Kristus. Mereka dengan mulut mereka akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Serahkan pekerjaan Tuhan KBC ini. Ini pekerjaan milikmu, Tuhan yang bertanggung jawab. Kami percaya KBC dilahirkan oleh Roh Kudus, KBC dilahirkan oleh kehendak Tuhan. Maka kami percaya kekayaan surga itu dipakai Tuhan untuk membackup semua kebutuhan bagi keperluan pelayanan di KBC ini di dalam nama Yesus. KBC ada untuk menjadi berkat bagi gereja-gereja lain. KBC ada untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan di tempat lain. KBC ada untuk menjadi berkat bagi jemaatmu sendiri Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Harus menjadi berkat. KBC diberkati ada untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan di rumah saudara masing-masing, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan menjagai engkau, Tuhan melindungi engkau. Keluar masukmu dijagai, dilindungi, disertai, di-cover dengan kuasa darah anak domba Allah. Engkau dan seluruh keluargamu di-cover dengan kuasa darah Yesus Kristus. Jangan takut, jangan khawatir. Tetap fokus kepada Tuhan supaya imanmu terus bertumbuh. Imanmu bertumbuh, maka engkau akan terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Percaya bahwa masa-masa sukar ini akan segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi main-main, tidak ada lagi bermain, tapi ini waktunya untuk kita sungguh-sungguh. Terimalah berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan hiburan kuasa kemenangan mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita dan membawanya ke surganya yang mulia. Semua yang sudah diberkati dan percaya berkata amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku, sebelum saya mengakhirinya ada pengumuman, 1-2 pengumuman. Hari Jumat kita akan ada ibadah streaming lagi, yaitu Jumat Agung. Karena itu kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu saudara, telah diumumkan di grup WA, bisa mengambil unsur-unsur perjamuan kudus pada hari Rabu atau Kamis. Lalu kemudian simpan dulu dalam kulkas supaya tidak melempem, ya saudaraku ya. Haleluya. Nah, itu hari Jumat kita akan ada ibadah Jumat Agung jam 9. Lalu kemudian minggunya tanggal 12 kita akan mengadakan ibadah Paskah, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus juga jam 9. Amin saudaraku. Untuk pengumuman lebih lanjutnya nanti bisa diumumkan di grup WA KBC. Tetap percaya, tetap semangat, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.